Hai Glips, ketemu lagi di Tech Talk, talking about teknologi. Sama gua Putra di sini, sama gua Bobby. Oke. Nah, kayaknya kemarin Ko Bobby ini lebih kayak ke keinginan Ko Bobby sih, kayaknya ya ngejelasin passion. Oh iya banget. Nah, tapi gue juga tertarik nih, apa kita sama-sama denger aja ya, biar kita sama-sama tahu. Yuk. Nah, jadi, waduh, kalau di kantor Indo Cyber kayaknya udah paling tahu deh, dia mungkin udah enak ya denger gue ngomong kalau dikit-dikit gue bahas passion gitu. Iya. Dan sebenarnya tapi masalah Gen Z juga nggak sih sekarang kok? Oh, itu enggak, dia. bukan Gen Z sih, masalah orang yang belum bisa menetap di satu kerjaan bukan passion gua. Iya. Oh iya, sebenarnya ke antar generasi sih, bahkan bukan Gen Z doang. Ke semua generasi, cuman karena kerjaan gua ngajar bootcamp nih, ya kan, banyak anak Gen Z-nya. Nah, itu yang problem yang gua rasain setiap... Dia lebih speak up. Bukan cuman speak up sih, beda lah menanggapi passionnya sama generasi sebelum, gitu kan. Bukan kadang-kadang ya, sering kali bikin problem, bikin pain buat gue sih. Iya. Menyerang psikis gitu ya. Menyerang psikis gitu. Dan ini sebenarnya juga kaitannya adalah yang mau gue ceritain, passion kepada teknologi gitu ya. Passion pada teknologi, tapi gue mau lebih bahas dari passion, sudut passionnya sendiri nih. Sudut passionnya sendiri. Itu. Ini nih ya, menurut gue ya, asal mula passion tuh jadi diributin banget sih sama orang gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Asal mulanya tuh kalau nggak salah dari salah satu, gue nggak akan bilang ini awal mula banget, tapi jadi sesuatu yang trigger lah di zamannya itu ketika si Steve Jobs ada acara kayak talk show gitu ya, waktu itu ngundang Steve Jobs sama si Bill Gates tuh, dua-duanya. Terus diajak ngobrol berdua. Wah, terus, satu panggung tuh. Satu panggung. Terkenal kok, cari di YouTube banyak tuh. Gitu. Apa TED ya? Bukan? Kayaknya bukan TED deh, gua nggak gitu ingat deh. Tapi pernah ditanya, penting nggak sih ambil kerjaan yang sesuai passion lu? Terus Steve Jobs jawab gini, menurut gua, untuk apalagi sampai bikin perusahaan, kerja di satu perusahaan sesuai passion, itu penting. Karena kerjaan itu hard banget, susah banget. Jadi dia bilang, kayaknya susah deh untuk manusia normal bertahan di satu kerjaan bertahun-tahun banget, kerja keras banget, kalau dia nggak ada sedikit pun passion di sana. Ujung-ujungnya banyak yang nyerah, dia bilang begitu. Nah, itu jadi perbincangan, jadi ada orang yang pro passion, ada yang enggak. Nah, kalau kalian sendiri di rumah pengen cari-cari tahu soal passion, ujung-ujung pasti cari buku atau cari video, Ikigai, itu gue pernah baca buku tentang passion, terus pasti rata-rata ngarah bukunya itu lebih ke arah bagaimana sih cara cari passion kamu, lebih ke arah penting nggak sih, betul nggak sih kata-kata Steve Jobs tuh harus sesuai passion, ada yang pro, ada yang kontra, rata-rata kayak gitu. Jadi pasti berhubungannya ke kuliah, ke fakultas yang dipilih, ke mata pelajaran, major yang dipilih, sama kerjaan, terutama kerjaan yang dipilih. Tapi gue mau bikin podcast ini sedikit beda deh. Wah, boleh nih. Boleh. Jadi gue nggak mau membahas passion itu penting atau nggak penting dulu. Tapi apa itu passion dulu? Apa itu passion? Banyak orang ngomong passion, tapi banyak yang punya pemikiran beda nih. Passion itu apa ya? Nah, gue punya pemikiran sendiri passion. Nah, nanti gue boleh jelasin nih versinya gue nih, yang dari gue cari tahu. Lu apa Put menurut lu passion? Menurut gue apa ya? Kalau gue menjabarkan dalam sebuah kalimat, mungkin ya gue juga rasa apa yang gue pikirin gak kejabarin sama mulut. Cuma passion itu menurut gue kayak bukan kesenangan doang ya, bukan keinginan doang ya, cuma kayak lu berasa fulfill di suatu aktivitas yang lu senangin gitu, dan lu gimana ya, bahasanya gimana ya, gue juga susah kan? Susah kan? Merangkai bahasanya sama aja kayak orang nanya what is love kan, cinta tuh apa, jadi susah ngejelasin itu. Rasanya tuh ngejelasin passion itu apa, kayak rasanya kita harus ngejelasin rasa buah mangga tuh kayak gimana
ke seorang anak kecil yang belum pernah makan buah sama sekali. Iya. Hah, gimana dibilang asam kayak lemon? Nggak juga gitu loh. Jadi yang dia dengar gimana cara ngejelasin serba rancu. Serba rancu sebenarnya. Nah, jadi passion ini nih karena definisinya aja nggak jelas, orang susah. Struggle anak-anak sekarang Gen Z sama Gen Alpha sekarang apa? Bingung cari passionnya apa. Gitu. Perlu nggak passion di karir? Terus orang tuanya juga punya kesulitan. Gimana nih cara saya bantu anak saya cari passionnya? Gitu. Terus kita lihat juga rata-rata anak-anak bapak-bapak Gen X sama baby boomer atau sebelumnya nggak peduli apa itu passion. Nah, gue mau bahas passion itu apa dulu, tapi bukan dari sisi kategori-kategori video karir, masuk kategori buku-buku cari karir, tapi dari sisi psikologik sama biologinya. Wah, apa itu? Dan buat kalian yang tertarik sama tentang passion ini, nah ini juga sebenarnya berkaitan dengan 2 episode sebelumnya tentang bedanya generasi. Sama satu lagi Atomic itu. Ya, atau Atomic Brain. Sama tentang Atomic Brain gitu. Nah, kalau penasaran tonton balik aja lah. Ya. Sebenarnya gini, apa sih program utama di semua makhluk hidup di bumi ini? Jadi dia harus ada program utama ini dulu, baru dia sejalan. Program utamanya adalah survival program yang harus memastikan lu harus survive, dan nggak cuma lu survive doang. Keturunan lu harus survive. Jadi apapun fenomena yang dilakukan setiap atau hal-hal yang dilakukan setiap makhluk hidup di dunia ini, itu pasti tujuannya untuk satu, to survive, untuk selamat. Untuk survive. Kayak contohnya ya sebuah tanaman aja mau fotosintesis ya tujuannya untuk survive, untuk makan kita. Nah, kalau kita jump ke manusia, contohnya doang ya kita perlu reproduksi gitu, keturunan. That's why otak kita dirancang kalau reproduksi itu fun gitu. Ya kan? Kita perlu makan, makanya makan itu sesuatu hal yang menyenangkan untuk kita gitu kan, bisa seneng. Nah, contoh doang nih, tapi kita kenapa contohnya orang suka makan yang gurih dan manis gitu. Biasanya kan makanan yang gurih dan manis indikasi kalorinya tinggi. Di dalam kalau kita nih natural evolusi, bener nih, ketika kita menemukan makanan manis dan gurih, itu sebenarnya source yang langka, susah di alam. Ya, karena ini begitu kita makan, kalori boosting gitu, kita punya cadangan tenaga yang banyak gitu. Nah, di zaman sekarang, kalori itu kan diobral ya. Di mana-mana makanan ada gula. Makanya orang sekarang kan punya penyakit-penyakit karena kebanyakan kalori. Kelebihan. Ya, obesitas, ujung-ujung segala macam gitu. Tapi sebenarnya di dalam alam manusia itu dirancang untuk mencintai makanan manis itu karena memang rare, memang perlu selagi ada makan manis ya makan dulu gitu. Apalagi gurih ya, gurih. Kalau sekarang pun gurih ya ketemu kok, karena itu makanan olahan. Kita olah dulu baru jadi gurih gitu. Sama aja contohnya kenapa orang rata-rata lebih demen daging daripada sayur, karena sayur itu sebenarnya bukan komoditi yang rare di alam. Manusia dirancang evolusi untuk lebih hunting yang langka gitu. Iya, contohnya kangkung, dia berair aja, dia hidup sendiri. Tapi kenyataannya kalau kita hidup di alam liar, kita pasti lebih sering makan sayur. Karena kan itu komoditas yang kita bisa ketemuin. Lu berburu seberapa sering, lu dapat makanan manis, buah manis, atau apalagi gula gitu, seberapa sering dapat gitu. Ya kayak di game juga, makanan paling deket ya makanan yang biasa aja. Iya, yang rate-nya common gitu ya. Sama kayak kita, kenapa males kadang-kadang, enakan tidur siang daripada berolahraga atau belajar. Kenapa harus buang-buang energi kita untuk bergerak? Karena kan badan kita, otak kita dirancang untuk save energi ketimbang buang-buang energi. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau sekarang kita hajar kelebihan kalori atau kita bermalas-malesan, itu malah jadi efek yang nggak bagus. Iya, penumpukan buat kita gitu. Nah, sebenarnya yang mau paling gue bahas dari sisi Atomic Brain ini, itu bagian amigdala, fun. Kebahagiaan, perasaan. Yang kemarin gue cerita, si Emmy, emosional, kebahagiaan. Uniknya adalah gini, scientist tuh dari dulu susah banget untuk membaca seseorang ini, dibaca brain activity-nya lagi sedih atau lagi senang gitu, susah. Akhirnya mereka mau nggak mau periksa jantung segala macam untuk dapat kesimpulan itu. Kenapa? Karena bagian otak yang bertanggung jawab untuk merasakan sakit, sedih, kesel, bahagia itu satu tempat.
amigdala. Iya, jadi pain semuanya di situ. Pain and pleasure tuh di satu tempat. Jadi susah ngukurnya ya. Justru itu banyak hal di manusia itu antara pain sama pleasure, antara kebahagiaan sama rasa sakit itu suka ngebug, suka ngeror. Makanya kan kita dengar cerita kan ada orang-orang yang masokis kalau pain itu jadi pleasure. Karena pain sama pleasure itu sebenarnya jadi satu tempat. Contohnya kita pun gini, kalau mau dibilang evolusinya contohnya, kenapa orang suka olahraga kompetisi? Contohnya suka main bola, suka apa, jadi hobi kan? Kenapa? Itu kan karena evolusi manusia untuk survive, kita tuh harus beraktivitas, harus berburu. Semua olahraga sama permainan game, itu dirancang karena simulasi perburuan. Simulasi perburuan, benar. Iya kan, karena harus tim. Contohnya kita demen main game yang akurat, nembak. Itu semua sebenarnya simulasi berburu. Manusia dirancang untuk passionate berburu. Tapi ketika kita melakukan perburuan, sebenarnya itu capek, sakit. Lu main game aja kalau kalah kesel, lu main game memang nggak capek. Sebenarnya mikir gitu. Tapi manusia jadi semacam bentuk masokisnya tersendiri. Kalau itu kepuasan, tapi ada capeknya. Jadi antara pain sama pleasure ini sebenarnya tipis gitu loh. Nah, jadi iya kan sebenarnya kan orang kalau punya hobi pun dia harus keluar uang, dia harus keluar tenaga, harus keluar waktu. Sebenarnya ada painnya. Semuanya. Iya, ada painnya juga di sana. Sama satu lagi, kita kan memang dievolusikan untuk mencintai lawan jenis kita gitu kan. Sekarang trennya apa? Pada bucin kan. Jadi budak cinta. Emang budak itu pain apa pleasure? Pain sih harusnya. Tapi mereka senang, passionate, melakukan apapun untuk pasangannya. Passionate ya dalam jadi bucin ya. Iya sih. Iya, karena dia kasih apapun, menyerahkan apapun untuk pasangan yang dicintai itu rasanya enak buat dia. Ada painnya tapi pleasure. Bukan malah buat pasangannya, itu rasa pleasure-nya balik ke dia. Iya. Nah, pengertian passion sendiri artinya itu agak lucu ya, love to getting hurt sih. Passion itu artinya sendiri, arti katanya sendiri, rasa sakit yang lu senengin. Bener. Love to getting hurt. Iya. Ada antara pain sama pleasure dia. Gitu. Nah, itu yang sebabnya kan kalau kita indikasikan, yang namanya kerja udah pasti capek. Tapi lu suka kerja. Lu suka belajar. Iya. Itu ada sesuatu yang bisa dibilang orang ini masokis di satu sisi ya kalau ngomong kasarnya gitu kan. Dia suka, dia di satu sisi dia suka disakitin dalam bentuk apapun. Jadi gue dulu juga di kampus punya teman ya, dia anak desainer tapi badannya jadi banget dan hobi dia bela diri ya. Dia ikut MMA lah intinya lah. Gue nggak tahu ya sekarang dia udah di level profesional atau belum, tapi dulu cukup intens. Dia tuh rasanya ya kalau nggak tojok-tojokan, nggak grounding, nggak striking sama orang, nggak pukul-pukulan, hidup dia tuh ada yang kurang. Emang udah senengnya gitu. Sama orang nge-gym kan yang udah hobi gym, itu kan sebenarnya sakit ya. Tapi dia pecah otot mulu kan. Pecah otot mulu. Dia sebenarnya mencintai itu gitu loh. Karena dia bisa menghargai rewardnya. Tapi dia sangat tolerir terhadap painnya. Bahkan dia sampai bukan tolerir lagi, dia mencintai painnya di situ. Tapi itu sebenarnya memang program evolusi kita, program survival kita, gitu kan? Karena lu mesti saling memiliki, lu harus punya pasangan, jadi lu bucin. Memang di program itu. Kalau kita mau nikmatin enak-enaknya doang ya, lu jadi nggak survive juga. Ngerti kan? Misalnya kita dirancang untuk kayak enak tidur siang untuk save energy. Tapi once kita memperkenalkan otak dan badan kita alam bawah sadar kita, kalau ternyata capeknya itu adalah kunci survive, bukan tidur kunci survive, maka itu jadi passion. Gitu. Karena passion itu memang in between pain and pleasure. Pain and pleasure. Pertanyaannya kan sekarang begini, lu udah tahu nih pain and pleasure, pernah nggak ngalamin sendiri passion sesuatu? Contoh aja, kadang-kadang passion bisa hal kecil. Contoh doang kan, contoh hal kecil nih, hal yang konyol, tapi ini indikasi passion sebenarnya. Makan kuaci, itu pain buka kupas kulitnya. Sampai ujung lidah lecet. Iya, atau yang susah kan? Tapi percaya nggak, banyak orang yang nggak mau beli kuaci yang udah dibukain kulitnya. Banyak. Sekarang kan terkenal kuaci yang udah kacang kuaci yang udah dibukain. Dia nggak mau. Mana serunya kata dia. Itu passion. Bukan makannya yang dicari, mana serunya ya. Iya, makannya juga dia perlu. Dia sangat mentolerir dan menghargai buka kulitnya dan menghargai rewardnya begitu dapat. Karena begitu lagi. Karena kalau lu langsung comot begini,
udah nggak ada serunya. Ini bukan kuaci gitu. Atau kuacinya udah lu cuma ngerasain kayak ya 60-50% dari kuaci dengan nama kuaci ya. Betul. Kalau kata Yayan si Mad Dog mah Yayan Ruhian ya, si Mad Dog mah kagak ada greget nih. Iya kan? Kayak misalnya contoh doang di sini. Saya bisa buktikan kalau kalian yang mungkin Gen Z aja kan banyak yang demen main game. Saya bisa buktikan kalau game itu sebenarnya juga udah ada indikasi kayak kita ada passionnya sedikit, walaupun itu hobi ya, lebih ke hobi. Contohnya gini, kadang-kadang kita main game kan suka ada cheat program cheat ya. Kita bisa cheat, karakter kita nggak bisa mati, duit kita nggak bisa habis. Coba kalian main game, terus pakai full cheat, setelah main selama sebulan, gamenya masih seru atau enggak? Gue rasa seminggu kelar tuh kok. Iya, kayak males kan. Ujung-ujung orang nggak dapetin fun ya, karena nggak ada senario kalah menang, tidak ada senario pain sama pleasure-nya. Nah itu sebenarnya survive dia di game berarti. Betul. Nah itu yang bisa dibilang passion. Sedangkan love sendiri, kita cintai lawan pasangan kita, lawan jenis kita. Itu love itu indikasi cabang dari passion sebenarnya. Percabangan dari passion. Kalau lu senang sama satu cewek, tapi lu nggak punya kepuasan dalam berbagi sama dia, berkorban sama dia, itu namanya bukan love. Suka-suka doang. Iya, ya, nggak ada passion juga di dalamnya ya. Karena otak lu belum mengalami anomali antara pain sama pleasure-nya. Gitu. Itu yang kenapa di episode berapa gitu gue bilang bedanya hobi sama passion adalah kalau passion lu cuma buat nurunin stres. Lu nggak akan mencintai sampai diri lu stres di sana. Kalau passion itu, you love to stress. Lu akan cinta untuk stres di sana, gitu. Kalau stress release doang berarti bukan passion itu. Yes. Sedangkan kan? Berarti bisa ya gue chat, gue passion ya malu. Passion of love, bisa. Iya, sampai itu kan ditulis kalau orang Jepang punya pengertian sendiri yang disebut ikigai. Sampai dia udah bukan cuma passion. Dia percaya kalau memang diri dia ditakdirkan untuk satu spesifik role ini di hidup dia. Nah itu ikigai. Memang gue harus ditempatkan untuk jadi pasangan dia. Gue harus ditempatkan memang untuk pekerjaan ini. Gue didesain untuk ini. Jadi bukan cuma passion lagi, udah level lebih tinggi. Meyakini. Sampai kan ada cerita tuh ya, mungkin di sini tahu studio Ghibli ya? Iya. Itu kan yang penggambarnya kan sampai dia udah pensiun, udah kelar dia masih datang ke kantor nggak digaji untuk gambar. Iya, masih dia yang lakuin itu. Iya, dia rasanya nggak enak kalau nggak dikebut deadline harus gambar. Padahal udah nggak digaji lagi. Padahal udah nggak perlu, udah bisa nikmatin pensiunnya, lu nyantai-nyantai aja. Itu juga kan sebabnya kan banyak kita dengar cerita pensiunan tentara karena dia biasa berkorban, dia udah passionnya. Kalau disuruh pensiun dia pasti cari kesibukan, bercocok tanam kayak ngapain, love to getting hurts karena kan nanam kan capek kan. Rasanya kalau nggak capek tuh males-malesan seharian, aduh. Nah itu sebenarnya indikasi perasaan yang kita sebut juga dengan passion. Butuh suatu kewajiban yang bikin dia tetap bangun pagi. Yes. Bahkan kita gak usah manusia ya, jujur ya, sebagian spesies hewan tuh bisa ngerasa passion. Serius, contohnya kayak kita kalau pelihara doggy pun, kenapa sih dia mau dikerjain sama kita fetch? Karena dia aslinya evolusinya di koloni, mereka memang mengumpulkan sesuatu buat koloninya. Gitu, contoh doang. Iya contohnya dong, kalau kita lihat kebanyakan hewan-hewan karnivor di kebun binatang, gitu ya. Biasanya gak kayak herbivore ya. Biasanya suka dikasih mainan, suka dikasih ban, digantung. Karena mereka bisa bosen. Mereka butuh simulasi perburuan. Harimau akan nabok-nabok cakar-cakar bannya. Atau mereka disatuin sama saudaranya atau teman-temannya. Mereka gulat-gulatan di sana. Karena itu kayak kita main game, simulasi perburuan. Mereka otaknya tuh mesti remain aktif. Sedangkan mungkin hewan-hewan herbivore seperti rusa gitu nggak gitu perlu banyak. Karena passion dia tuh nggak sampai ke kayak hewan pemburu gitu loh, contoh doang. Jadi sebenarnya semua makhluk hidup tuh punya survival program, tapi untuk hewan-hewan atau makhluk hidup lah, gue gak akan bilang hewan dong, makhluk hidup yang otaknya udah lebih develop, dia merasakan satu simulasi, satu kondisi unik yang kita sebut juga dengan passion. Love to getting hurts. Nah, masalahnya begini, bahayanya adalah kalau kultur passion ini dihilangkan dari masyarakat. Balik lagi ke contoh game. Sekarang banyak sekali game yang pay to win. Itu kan sebenarnya kayak cheat. Bisa bayar, and then gamenya jadi total gampang. Gue udah dapat semua equipmentnya, karakter gue langsung overpower. Nah,
kalau hal-hal seperti itu di masyarakat kita, sampai yang hobi pun, lu killing passion in hobby, lama-lama masyarakat kita akan berevolusi untuk tidak paham apa itu passion. Lama-lama udah gue cuma mau pleasure-nya doang. Nggak ada simulasi pleasure and pain jadi satu. Mulai kelihatan juga sih sekarang apapun itu gitu ya. Jadi gue bahkan nggak mencintai pengorbanannya. Gue mau enak-enaknya aja. Makanya kayak pendaki-pendaki juga ngomong, secapek-capek lu nanjak. Iya. Lu ketika nyampe puncak, terus lihat view-nya terbayarkan katanya. Betul. Nah, itu salah satu yang love to getting hurt itu ya? Love to getting hurt ya. Nah, banyak hal-hal yang manusia lebih gampang ketemu passionnya ketimbang hal lain. Contoh doang, musik sama sport, ngobrol, berkomunikasi, itu atau memasak ya, itu orang mengindikasi gue passion sama ini atau enggak, itu lebih gampang. Kenapa? Karena manusia udah lama berevolusi, contohnya sport, evolusi dari perburuan, perasaan gue perburuan. Masak, karena manusia udah ngolah masakan dari zaman dulu, udah evolusi di sana gitu. Atau musik, sudah berkomunikasi, mengerti nada tuh dari zaman dulu. Tapi pertanyaannya, gimana kalau saya passionnya ngoding Java? Emang kita sudah berevolusi untuk passionate dalam ngoding Java? Java aja lahir di tahun 90-an gitu kan? Berat juga jawabnya itu. Iya. Jadi banyak orang yang merasa, wah, kalau saya bikin pembukuan accounting, bikin programming, bikin apa? Kayak mana ada passionnya di sana? Banyak orang mana mikir perburuannya? Gitu. Ya perburuannya di deadline mungkin ya, Pak. Tapi kan nggak rasanya nggak simulasi. Gue dikejar nih gitu, survive. Iya, banyak orang nanya gimana caranya saya bisa dapetin tahu passion saya teknologi atau enggak. Kalau gimana tuh? Ya kalau kayak contohnya kan yang paling primal yang udah dari zaman dulu kan kita berpasangan lawan jenis kan. Makanya kan nggak perlu ada diajarin love itu apa gitu kan, lebih nggak perlu dijalanin aja gitu. Dijalanin aja. Sedangkan kalau orang untuk tahu passion gue ngoding apa enggak kan aneh ya. Emang manusia pernah berevolusi untuk demen passion ngoding? Gue makan masih oke ya, karena memang dari lahir manusia itu butuh makan. Butuh makan karena survival mintanya. Tapi mungkin ya makan kalau keluar passion yang kayak gitu doang tuh, yang kebuka kerang seafood, buka. Cuma kalau coding, gue passion coding dari mana? Ya dari mana sumbernya ya? Ya justru itu. Kan sekarang banyak jenis-jenis hobi atau pekerjaan yang memang baru timbul di zaman modern. Rasanya kan kalau gue lahir misalnya di tahun 1800-an, gue bilang gue passion ngoding kan lucu ya, emang ngoding udah eksis. Belum. Maka itu. Atau sekarang bisa dibilang gue ngoding sama gue passion sama satu jenis kerjaan yang belum ada di zaman kita, mungkin kerjaannya baru muncul di masa depan. Misalnya ada orang yang bilang misalnya saya passion jadi tentara luar angkasa. Emang udah ada tuh tentara luar angkasa kan, nggak baru di hayalan di science fiction, nggak mungkin bisa. Nah, terus kalau kita taunya kita passion ngoding gimana? Kalau saya Bobby lahir di tahun 1800-an, berarti saya nggak ketemu passionnya gitu kan. Banyak orang nanya kayak gitu kan. Jadi problemnya sebenarnya suatu kesalahan untuk setiap orang tua nyariin passion anaknya, langsung nyariin spesifik passionnya apa. Langsung spesifik ke satu spesifik kerjaannya apa. Apakah kamu passion main gitar? Apakah kamu passion ngoding Java? Apakah kamu passion ngarsitek bangunan? Itu suatu kesalahan. Passion itu primal karakteristik di otak kita. Yang lu langsung harus lihat dulu, anak Anda tipenya apa? Seorang pembangun, seorang komunikator, seorang pemburu, seorang atlet, atau seorang caretaker. Karena kalau gue lihat nih, orang-orang yang hobi misalnya, ini passion banget ya, pelihara hewan sama nanam tanaman, itu kan repot ya, harus bersihin kotorannya, harus kasih makan dia, harus rawat dia. Tapi lucunya gini, rata-rata orang yang misalnya mungkin seneng pelihara kucing gitu ya, dia lebih gampang dapat ketertarikan juga pelihara hamster ketimbang mungkin hobinya cari musik. Karena memang dari awal jiwa dia caretaker. Nah, yang harus dia cari berikutnya, baru kalau dia udah tahu dia caretaker, hewan apa yang paling dia demen pelihara? Oke, baru dia baru dia ngejabarin, nge-breakdown dirinya sendiri. Gua dulu perjalanan nemuin passion gua di ngoding, itu bukan ketemu gua demen coding dulu. Emang gua masih kecil udah dijejelin ngoding sama orang tua gua, kagak. Tapi gua tahu kalau gua tuh creator.
gue demen project, gue demen membangun sesuatu yang fleksibel. Oke. Jadi gue dulu mikir, apakah gue desainer, apakah gue arsitek, apakah gue engineer, ataukah gue programmer. Jadi sebenarnya luas, di antara itu gue coba, baru gue beradaptasi sama satu yang paling gue suka. Jadi kalau gue decide ya. Iya, jadi kalau gue ada kata lahir di 1800-an, mungkin gue orang teknik sipil atau mungkin gue arsitek, dan gue yakin gue bakal passion juga di sana. Iya, karena gue demen building something. Iya. Gitu. Sebenarnya bukan spesifik ya. Iya. Ada apa sih pilar-pilarnya ya kali iya, ya. kategorinya dulu. Kategorinya dulu. Nah, itu sebenarnya kalau orang tua cukup spend banyak sama anak, dia bisa lihat. Anak ini sebenarnya lebih kategori kemana? Iya. Ataukah dia seseorang yang sangat teliti, demen mengoreksi, demen perfeksionis segala sesuatu, agak-agak OCD anaknya. Mungkin dia bisa jadi auditor. Atau apapun itu. Atau seseorang yang kerjanya teliti banget. Teliti. Gitu kan? Ataukah dia sebenarnya suka exercise tantangan yang fisik. Iya. Iya kan? Nah, dia bisa jadi atlet gitu. Ataukah seseorang, contohnya kayak gini ya. Ada musisi yang menceritakan gini, rasanya tuh gue bisa lihat nada. Bukan denger ya, bisa lihat. Karena di otak dia tuh, otaknya keren banget, sampai dia dengar, tapi dia rasanya pitch perfect. Ya mungkin ya, gue nggak nonton tuh filmnya dia. Enggak, orang yang bisa nebak nada yang langsung. Ya, contohnya itu talentnya dia. Tapi dia juga punya ketertarikan di sana. Nah, kita bisa bilang anak ini sebenarnya bisa jadi penggolongan musisi atau sesuatu apapun itu, tapi yang kerjaannya berhubungan sama itu. Bisa jadi dia bikin sound effect, bisa jadi dia tukang music editor, bisa jadi dia pemain gitar atau apa. Nah, itu baru anaknya nge-explore. Yang jadi masalah adalah anak kan otak terbatas nih. Kalau dia disuruh nge-explore semua field tanpa kita tahu dia kategori mana, kelar hidup dia. Iya, dikasihin di dianya ya. Akhirnya dia nggak nemu, malah ngebuang passion dia. Yes, nggak nemu kan, udah frustrasi dulu nyari. Dia nggak nemu apa itu passion dia. Dan passion itu harusnya dikenalkan, udah mulai dicoba-coba cari dari kecil. Gitu. Maksud gue jangan nanti udah mau pilih kuliah penjurusan apa, baru nih passion lu cari. Passion itu bukan perjalanan telat ya. Perjalanan bukannya bilang, wah gue expect gue bisa mencari passion gue dalam 2 bulan. Nggak begitu. Justru karakteristiknya dilihat se-early mungkin passion itu. Gitu. Nah, tapi balik lagi begini. Wah, kok lu beruntung ngomong gitu. Nggak semua orang nemu passion kerjaannya apa. Ya sama aja sih, ada juga kan orang yang nggak nemu cintanya apa ya. Mungkin ada dia nggak merit atau dia nikah sama sebenarnya ya udahlah kewajiban gue aja nikah. Gue nggak cinta-cinta banget. Tapi kan sebenarnya hal-hal kayak gitu agak sad deh. Ya gitu kan. Kalau bisa cari dan nemu, kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya, nah, tapi untuk orang yang mungkin nggak ketemu passionnya di bagian kerjaan, bukan berarti dia kerja nggak bisa passionate loh. Contoh doang nih. Dia mungkin kerja sebagai talent acquisition recruiter gitu. Dia nggak passionate banget sama kerjaannya. Tapi dia sangat puas dan berbahagia nggak kalau dia bisa peroleh nafkah untuk biayain anak istrinya. Kepuasan buat dia, bisa nafkahin anak. Itu passion. Cuma passionnya di keluarga. Jadi dia menjalani kewajiban untuk mengejar passionnya yang seperti itu. Gitu. Atau misalnya, lu seorang hobi, lu kolektor gitu ya. Lu pengen misalnya kolektor diecast mobil, motor, lu pengen koleksi beli barang apa, lu punya uang. Lu harus kerja keras, dapat kumpulin uang untuk lakukan hobi lu. Senang nggak dia keluar duit di sana? Berarti kerjaannya cari duitnya, itu juga bisa jadi passion dia. Bisa jadi alasan passion. Tapi, apapun itu, passion itu jadi reason to fight for another day. Jadi alasan untuk keep fighting dia, gitu. Jadi, contohnya aja gitu kan. Gue punya contoh dong nih. Sebenarnya gue sebel kerjaan data entry seperti ini, kata dia kan. Misalnya contoh doang ya, gue pernah ngalamin itu. Sedih kerjaan data entry seperti ini, tapi dia butuh uang banget untuk ladenin hobi dia. Misalnya dia kolektor sesuatu, dia beli mainan atau dia misalnya koleksi tas ya gitu kan. Dia punya itu. Tapi lucunya gini, kan kalau lembur itu kan dapat uang lembur. Kalau ada tawaran, siapa mau lembur? Wah, dia paling cepat. Saya mau lembur, saya mau lembur. Katanya lu benci kerjaan lu. Iya, benci. Tapi lu ngejar lembur lu kan? Karena demi-demi lu bisa beli. Berarti pas lagi lembur, terima lemburnya, lu sebenarnya ada perasaan seneng juga di sana kan? Itu passion. Tapi yang paling kacau, malah hardnya itu ketika dia nggak ngejalanin apa yang dia suka di dalam kerjaan itu. Cuma love-nya itu ya dapat.
di hobinya. Iya. Emang beli barang sebenarnya nggak sakit juga kan keluar duit, tapi rewardnya kan lebih wah daripada sakitnya. Nah, yang jadi problem adalah yang paling gua takutkan, makin ke generasi passion itu mulai lenyap, mulai nggak dirasakan. Jadi gua nggak punya alat, gua kerja nggak punya reason to fight. Gua nggak pernah ngerasain love to getting hurt di setiap section. Aduh. Keluarga gua nggak, ke hobi gue nggak, apapun nggak. Jadi datang ke kantor tuh memang nggak ada reason. Nggak tahu kenapa ya, everybody kerja, gue datang aja di sini. Duit juga gue banyak dari orang tua gue. Nah itu yang bahaya. Bob, lu ngalamin nggak di bootcamp? Yes. Beberapa anak mau join ke sini, tau nggak alasannya apa? Apa? Daripada gue diomelin orang tua gue di rumah pengangguran, ya udah deh, gue ikut bootcamp aja. Itu banyak. Dia nggak punya reason juga mau cari duit untuk apa. Dia nggak punya reason juga kenapa dia lakukan kewajibannya. Mulai nambah orang-orang kayak gitu. Mulai banyak. Dan menurut gue orang-orang kayak begitu, satu aja udah kebanyakan. Orang-orang yang passionate, 1 juta ya terlalu sedikit. Iya. Itu masalahnya. Yang karena dia juga gak punya reason. Main gamenya pun gue lihat game-gamenya gak challenging gitu. Buang-buang duit untuk gacha, tapi udah gitu aja gitu. Jadi dia pay to win aja. Bahkan main game pun dia nggak bisa flat juga gitu. Itu yang menurut gua, kalau bisa generasi kita jangan begitu. Jangan gitu. Manfaatkan anomali passion kita di otak kita gitu loh. Apa ini pengaruh nggak sih kok? Ketika kita muda atau om-om yang di atas kita masih muda punya tujuan jangan sampai anak gue susah. Jadi semuanya itu jadi dilakukan berlebihan, jadi dia nggak ada survivalnya. Nggak ada survival. Iya. Jadi survival programnya ngebug. Iya. Dia lagi pengen ini, jadi sekedar pengen aja udah datang, apalagi pengen banget. Terus ujian, dapat bagus, dapat jelek, tetap aja dibeliin hadiah. Nggak ada relate. Iya. Pain and reward. Padahal pain and pleasure-nya nggak jadi satu. Niatnya udah bener sih gue lihat, kayak ada orang ngomong, gue nggak pengen anak gue ngerasain susah kayak gue. Iya. Gitu kan. Iya, tapi ternyata sesuatu yang diturutin itu dia nggak punya passion, dia nggak punya hasrat. Hasratnya itu sendiri yang nggak. Hasrat passion. Nggak ada gitu. Iya. Gue ada temen yang mungkin lihat gue kekeh punya ini, kekeh punya itu gitu. Dia ngomong ke gue kok. Gue ada irinya sama lu katanya. Kenapa? Lu dengan barang yang seperti itu bisa dikatakan itu barang tua, barang murah gitu. Cuma gara-gara kesanggupan ekonomi lu ngejar, tapi lu ada hasrat ke situ. Ya, itu passion juga itu. Gua enggak, kata dia. Gua mungkin ya karena bokap nyokapnya nge-support dia, nge-provide dia bener-bener, karena bener-bener jadi kelebihan. Semuanya support. Jadi gue nggak hasrat mendapatkan sesuatu itu nggak ada, kata dia. Itu dia, nggak kayak kita aja kayak tadi main game cheat, atau kayak gue pernah cerita di episode Atomic, bahagiain anak sultan tuh susah banget. Ya, karena dibeliin apapun standarnya udah tinggi. Udah tinggi standarnya. Jadi itu dia sebenarnya hal-hal yang kayak gitu lo betul. Itu yang bikin menghancurkan passion sih sebenarnya, menghancurkan anomali passion di otak kita. Bahkan sebenarnya program passion itu kayak gue bilang di hewan aja ada gitu, kayak harimau di kebun binatang, aturannya kan dia cuma perlu tidur dikasih makan sama zookeepernya, dikasih makan daging. Tapi dia masih pengen gulat-gulat sama teman-temannya, masih pengen lompat, masih pengen cakar ban. Karena dia kalau nggak bosen. Sampai ada simpanse tuh yang setiap pengunjung diiseng ditimpukin. Ternyata simpansenya bukan marah. Dia kayak main game aja seru. Biasanya kan gue mesti jatuhin buah mesti apa gitu loh. Malah dia survive dengan caranya sendiri. Iya, makanya dikasih mainan, dikasih pohon tinggi, karena dia pengen capek, dia pengen manjat-manjat gitu kan. Kalian pasti juga kalau pelihara hewan yang masih kecil kan overaktif tuh, karena itu dia meluapkan passionnya dia. Kucing gua berisik banget tuh. Emang pengen perhatian. Passionnya dapetin perhatian lu ya? Kayak teriak-teriak kalau orang ngumpul di rumah lagi diem, orang udah masuk ke kamar masing-masing, teriak-teriak lagi. Emang itu passionnya si M ya? Ya, mungkin juga ya kan survival programnya nyari lu ya untuk dapat makan.
Makan sih ada, oh iya, makannya ada mulu kok. Oh, ada mulu. Iya, jadi orang yang dia cari. Perhatian doang. Perhatian doang. Berarti kayak gitu juga ya, kayak Iya. dia malah yang kayak orang yang kayak gitu ya, semuanya di provide itu malah survive-nya menentukan pilihannya apa yang mau dia minta. Iya. Jadi ngebug, nggak ada game yang nggak ada gregetnya. Iya. Kalau kata Mad Dog mah nggak ada greget nih. Paling lupa-lupa aku mau minta apa kemarin ya gitu. Paling lupanya itu survive dia mengingat kembali apa yang dia mau, ya udah dapat langsung. Bener-bener. Nah itu sebenarnya kunci bisa gue jabarkan survival program di otak kita atau di badan kita semua berangkat dari alasan reason to fight, alasan untuk bertempur, alasan untuk capek. Yang kedua, lu nggak boleh otak lu selalu berpikir nothing left to lose. Maksudnya nggak nothing to lose gitu. Nggak boleh pikir, gue usahain ini nggak usahain ini doesn't matter lah, nggak penting. Gue nggak punya alasan bertarung ini buat apa sih, sama aja. Everything ya udahlah ya udah. Nah itu sebenarnya balik lagi jadi dia nggak punya reason to live kan gitu loh. Iya. Jadi dia nggak ada ketakutan tidak mendapatkan sesuatu karena dia nggak pernah punya keinginan sekeras itu juga. Iya. Justru kan kayak kita aja anak-anak programmer yang sebenarnya secara nggak langsung udah mengalami passion sekalipun, dia kalau udah belajar udah ini, dia kalau nggak ada project juga nganggur juga malah, aduh pengen nih ngerjain project lagi nih. Nah itu sebenarnya udah indikasi passionnya dia gitu loh sebenarnya. Aduh kalau nggak gue pengen belajar hal baru lagi nih gitu loh. Nah itu sebenarnya udah passion dia. Sama aja gue demen baca buku pun sebenarnya kan baca capek. Iya. Physically baca capek, tapi itu passion gue juga gitu loh. Untuk pengen tahu, dapat reward pengen tahu. Tapi kalau nggak capek, kalau nggak baca tuh kayak nggak seru. Cuma mungkin kayak over excited, jadi capek bacanya dari awal nggak berasa. Gue pernah ada beberapa buku doang kayak gitu. Iya, justru itu memang bener. Cuma ada yang kebutuhannya pengen tahu nih, ya itu pasti ada berasa capeknya. Cuma kalau wah udah excited banget nih sama nih buku, baca dari awal itu kayak ikhlas, bacanya aja udah seneng gitu loh, jadi nggak ada capeknya. Iya, betul. Jadi rewardnya overcome capeknya kan gitu. Nah itu yang harus diajarkan ke anak-anak tuh dari sedini mungkin, sebenarnya seawal mungkin. Kalau ada lu keseruan, lu fighting capek-capek untuk dapetin sesuatu, ketimbang lu instantly dapet sesuatu. Karena lu nggak bisa ngerasain itu kan, kayak gue bilang bagian otak yang pain and pleasure-nya nggak nyambung di sana. Jadi nanti gue punya anak suruh nyari sendiri aja ya. Nggak, biar survival habis gitu loh. Ya tapi gue juga setuju sih, bukan berarti anak itu disiksa gitu. Intinya kalau kayak gitu kan dia cuma belajar pain-nya doang, dia nggak belajar apa yang di love-nya gitu. Harusnya seimbang gitu. Harusnya ada dia tahu cara mendapatkannya. Yes, pain and reward-nya imbang. Dia harus tahu juga cara menghargai yang dia dapat. Betul. Terus dia bisa bangga. Itu kalau anak lu pulang sekolah sesuatu, terus dia bisa bangga sama pencapaiannya. Itu sebenarnya dia udah taste passion itu. Jadi Tapi itu kayaknya bakalan susah di tahun-tahun ke depan sih. Ketika teman-temannya nggak se-survive itu. Yes. Lingkungannya ya. Iya, jadi berarti kalau lingkungannya tidak survive, ya dia juga. Tapi kayaknya anak-anak gue bakalan survive sih kok. Yakin lu? Yakin gue karena ya gue nggak bakal bisa jadi kayak bapak yang lain ngasih. Ya jadi emang naturalnya survive gitu. Nah makanya itu gue bilang ya, tapi setuju sih ajarin survive, tapi jangan lupa juga anaknya ya di-lead gitu. Sepenting apa lu harus ada alasan untuk reason to fight, alasan untuk kerja, alasan untuk belajar, untuk berjuang gitu. Sarapan, berburu dulu. Yang ngambil gitu lah anjir. Gila. Ya tapi kebayang ya mestinya ya. Kenapa apa yang harus apa yang harus di hold, apa yang harus diberikan dulu. Apa yang harus di hold dan dia berjuang baru diberikan, gitu kali ya. Soalnya alasan ini juga nggak sih ya, kita kadang-kadang mikir apa sih arti kata sehat kalau semua orang sehat, nggak ada sakit. Berarti di kamus nggak ada arti kata sakit, nggak ada arti kata sehat. Kayak kalau semua orang baik, nggak ada yang jahat, maka kamus nggak akan menciptakan arti kata baik sama jahat. Gitu kan maksud gue. Kalau semua orang kaya, maka kan nggak ada miskin, maka arti kata kaya juga nggak ada.
Oh iya. Nah, normal. Ya, semua sama aja. Sebuah mobil dikatakan cepat, mobil yang cepat kan karena dia lebih cepat ya rata-rata mobil pada umumnya. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak kalau si anak-anak ini nilai jelek, nilai bagus, nggak naik kelas, tapi mendapatkan hadiah yang sama. Piala semua. Iya, terus sama kok dia, gue juga dapat piala. Bahkan kan nggak ada indikasi menang atau kalah, berhasil atau gagal. Ya sama aja kalau alasan pemain bola berjuang banget juga kan karena mau menang ya. Kalau lu nggak ada reason to win, apapun yang terjadi nih skornya 0-0, itu lari energi keluarnya juga lain lah gitu maksud gua. Itu kebahagiaan itu dapat di situ. Dan passion yang untuk kerja kan kalau lu sebenarnya enaknya gini, kalau passion yang kayak lu demen musik gitu. Nah, gue juga kebetulan lu demen musik, kalau gue kan demen painting, gue demen gambar gitu kan. Kadang-kadang kita dapat rewardnya bukan berarti harus dikasih hadiah uang. Karena reward paling asik lu tuh ketika karya lu jadi. Iya, dan didengarkan orang. Terus karya kita jadi, kita lihat sendiri, oh ini bagus. Nah, itu sebenarnya udah self reward. Iya sih, iya. Walaupun kita belum dikasih uang, tapi udah self reward. Gue ngoding aplikasi jadi. Nah, itu sebenarnya udah self reward. Tapi yang rewardnya nggak dikasih dari tempat gitu kan, maksudnya kan. Nggak dalam berbentuk, mungkin tidak berbentuk feedback malah rewardnya kayak kalau gue kayak yang kemarin rilis 1 gitu, didengar sama orang tanpa gue suruh. Misalnya gue, ya walaupun itu masih temen ya. Lagi ngeplay lihat di HP-nya, anjir ngeplay lagu gua nih gitu. Itu aja udah reward. Cukup lah gitu. Gue juga sekarang punya hobi pelihara tanaman. Ya reward gua kalau dia tumbuh dengan sehat ya. Dengan sehat, mungkin keluar tunas segala macam. Nah, itu contoh. Nah, janda bolong kok. bukan aglonema gua. Aglonema. Iya. Nah, anak-anak sekarang berarti menurut gua pendidikannya 2. Nggak apa-apa orang tua kasih reward untuk dia bagus, kalau nggak bagus ya kasih punishment atau punishmentnya of course yang ininya mungkin lah ya, sewajarnya mungkin. Kalau dia bagus kasih reward, tapi pendidikan kedua adalah orang tuanya harus bilang, maksudnya harus bisa kasih pendidikan. Kalau gua nggak akan selalu ada di sana untuk kasih reward, dan lu jangan selalu kejar passion lu karena reward lu harus come dari pihak kedua gitu loh, harus dari situ. Lu bisa kok reward dengan menghargai hasil karya lu udah harus cari sesuatu yang bisa kasih lu reward dengan keberhasilan lu. Tapi siapa tahu passionnya jadi emang ngejar reward kok. Ya bisa juga, kayak gue bilang ngejar reward untuk penuhin koleksinya. Atau ya ada sebagian kan investor yang memang rewardnya dia itu karena dia punya aset yang hebat gitu kan. Padahal kita lihat sendiri orangnya bukan tipe orang yang mau belanja foya-foya, tapi aset yang dia punya itu jadi poin di dalam gamenya dia, itu juga nggak masalah kok gitu, selama lu punya reason to fight. Yang gue lihat sekarang, karena anak bootcamp gue, walaupun belum banyak sih, banyak kan yang ngerti gitu ya, tapi walaupun belum banyak, ada sebagian orang yang bener-bener nggak punya reason to fight. Iya, sesimpel itu ya sebenarnya dari passion yang kita bahas tadi. Reason to fight. Nggak ada reason ya, nggak ada passion. Itu hidup udah terlalu flat, itu reason to fight itu mesti dicari. Kalau dulu ya alasan itu jadi keluar aja. Iya. Jadi kalau gue lihat juga nih anak kok kayak hidup mau nggak ada alasan survive. Iya. Gitu kayak nggak ada survival program ya, kayak ya udahlah. Ya mumpung hidup lah. Iya. Gitu. hidup lah. Ditanya, ya udah deh gini, nggak usah contoh passion di kerjaan. Hobi kamu apa? Aduh. Tidur Pak. Sial gue bilang. Ada yang kayak gitu sebagian. Nah itu yang menurut gue mengkhawatirkan, karena ya, jujur walaupun belum gak dibilang mayoritas gitu lah ya di kelas gua gitu ya, karena mungkin kan rekruter udah seleksi dulu gitu, jadi yang kayak gitu-gitu mungkin kan nggak banyak. Soon juga bakalan jadi mayoritas dong. Ya karena yang dikhawatirkan adalah angka yang bertambah. Kalau sekarang ditanya kayak begitu mayoritas atau enggak di Indonesia, gua sendiri nggak pernah survei, nggak tahu datanya. Tapi kan gue yang ngajar dari batch ke batch, gue ngerasa angka itu bertambah kok. Bertambah gitu loh. Ini kan baru Gen Z kan, gue khawatir itu badainya tuh datang di Gen Alpha sebenarnya. Wah, di invasi Alpha. Iya, jangan-jangan nanti rata-rata semua orang ngapain gitu. Nah itu juga yang gue pernah bahas di AI, yang gue khawatirkan kalau suatu hari semua pain itu di take care sama AI, apapun itu. Jadi orang nggak punya riset, buat apa fight AI, fight for me. Nanti lama-lama kan dunia mungkin di take care, nggak ada yang kerja gimana kalau kita masuk ke distopian
Semua orang ada kerja, semua orang disuapin. Ya kayak di film Wall-E aja sama. Iya. Kayak gitu kan. Semuanya diarahin doang. Iya. Cuma hidup doang, modal hidup doang. Semua berjemur, ya udah berjemur. Iya, kalau nggak ada pain maka nggak ada pleasure juga kan, kayak tadi gue bilang. Berarti lu juga nggak bisa bahagia karena lu nggak tahu pain itu apa. Itu dia maksud gue. Jadi balik lagi ya, menurut gue passion tuh sebenarnya kalau setiap orang bisa ngerti passion dan menjalankan passionnya dengan baik, kita tuh setidaknya udah solve a lot of world problem. Kita udah bisa menyelesaikan hampir semua masalah di dunia gitu. Nggak semua, tapi kayak kebanyakan gitu. Kalau orang paham apa itu passion gitu. Berat. Oke. Cukup inilah ya. Nah itu Ya, Gen Z. jadi kalau mau Gen Z masuk programming, mau masuk IT ya, please deh, yang orang tua sama ya kalian yang baru mau kuliah, cobalah seenggaknya effort cari passionnya. Kalaupun kalian mungkin kerjaannya, saya kurang beruntung, Pak Bob, nggak dapet passion saya di bagian kerja, nggak berasa rewarding kerja. Setidaknya cari sesuatu reason to live. Mungkin pasangan yang lu cinta, lu siap berkorban buat reason dia. To fight, reason to live, gitu. Ya, seenggaknya lu punya hobi, sesuatu yang lu mau perjuangkan, ada sesuatu yang lu mau achieve. Setidaknya temuin gitu-gituan. Jangan sampai flat ngeblank. Please deh, yang lain itu penting loh. Kalau nggak, hidup kalian sendiri pun nggak akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan kalau kayak gitu. Iya, masa kalah sama film Armageddon ya. Hah? Pulang dari antariksa aja gara-gara cewek kan. Banyak lah film-film yang ya reason to live-nya ya karena seseorang gitu ya, nggak salah juga sih. Nggak salah, nggak masalah. Karena namanya juga reason ya. Iya. Gitu. Ya, tapi kalau bisa ya survive dengan bener. Survive dengan bener ya. Adain mental survive-nya. Karena bersaing ke depan bukan sama orang aja, sama AI. Iya. Gini lah intinya, kalau mau ngomong positifnya gini. Kalau kedengarannya kalau harus dibilang harus survive, pain banget ya, kayak aduh harus survive gitu. Tapi ini titik passion. Survive can be fun kok. Survive tuh bisa menyenangkan gitu loh. Ya selama lu tantangannya nggak over stress gitu loh. Kita kan kalau main game aja kan jangan kalau lu merasa lumayan, ya jangan pilih easy, pilih normal mode lah gitu. Tapi kalau lu merasa overwhelming, ancur di hard, ya latihan di normal dulu sampai nanti one day lu passion untuk jalankan yang hard mode-nya gitu loh. Ya kadang bahagiain diri kayak gitu kan, biasa di normal atau di hard gitu. Kalau mulu ya udah nggak ada salahnya juga. Kasih kebahagiaan main di easy terus main di hard lagi. Iya, tapi upgrade lagi. Masalahnya kan zaman sekarang anak-anak demen yang main pakai cheat, pay to win, itu bukan easy lagi sih sebenarnya. Itu cheat itu dari zamannya PB ya. Mulai nembus-nembus dinding. Sebenarnya dari zaman kita main PlayStation 1 juga udah ada tuh cheat, Gimshark. Gimshark-nya sebenarnya udah ada. Cuman Age of Empire tuh pakai cheat, nama-nama emas ya. Cuman kan mungkin generasi kita baru diintroduce ya, belum berevolusi untuk demen itu. Iya, itu karena untuk zaman-zaman awal ngenal Gimshark, lu punya privilege, itu kaset Gimshark mahal banget dulu. Lumayan. Ininya kan, alatnya kan yang dicolok di belakang. Enggak, kalau PS1 ada yang dicolok di belakang. Ada yang dicolok di belakang mesinnya ya. Oh, yang gua ketemunya yang kaset. Jadi lu kayak klik dulu dari Gimshark-nya, gamenya apa, terus disuruh insert di yang gamenya. Yang tipenya CD ya? Iya, tipenya CD. Iya. Kalau dulu gue beli yang di belakang dicolok. Wah, lebih mahal lagi tuh kayaknya. Kalau yang di CD, iya banyak sekarang yang. Ya terakhir di CD ya. Gue agak lupa tuh jujur aja guys. Mungkin sepele ya orang-orang dengan cheat itu ya, tapi sekarangnya efeknya seperti kayak gitu. Iya, kalau dibiasakin tiap generasi bertahun-tahun begitu terus ya, kita lama-lama adapt to that gitu. Kita adaptasi ke situ. Oke guys, gitu tentang passion. Dan ya mungkin kalau tidak di situ punya passion lain tapi harus ngerjain itu day to day repetitif, ya passionate lah. Karena orang banyak bergantung dengan hasil sesuatu dari lu juga gitu. Dan carilah please, bisa pasti semua orang bisa cari passion atau dikembangkan passionnya itu semua bisa. Selama
jangan ekspektasi nyarinya cuma dalam waktu 1 bulan gitu. Lama lah, dari kecil boleh lah, dari SD atau ya boleh dicari-cari, diasah pelan-pelan gitu. Iya, walaupun perjalanannya bakalan panjang, pasti ada aja kelihatan kliknya gitu. Iya, bisa. Oke. Nah, kita juga announce nih kok, kita bakalan libur lumayan panjang nih. Iya. Dan belum tahu kapan diadain lagi next-nya. Untuk teman-teman Glips, jangan lupa subscribe juga, pantengin, pasti ada konten lain. Cuma kalau untuk konten ini, sepertinya akan libur panjang. Saya sorry itu kalian yang suka nonton atau baru nonton, baru suka. Ya kita say sorry, tapi boleh tuh dilihat cuplikan dari episode-episode sebelumnya. Lumayan banyak kok episode kita. Gue juga mau ngomong nih sama para viewer, thank you yang udah nonton, yang udah view. Moga-moga video-video TikTok berfaedah buat kalian, ya berguna buat kalian, nggak ngabisin waktu kalian doang nonton ya. Juga gue mau bilang sama kayak hal yang Putra bilang, say sorry, kita akan ada libur panjang dulu ya. Nanti kita juga lihat kalau memang bermanfaat dan banyak kedepannya banyak viewernya segala macam ya, mungkin kita bisa lanjut lagi mungkin. Gitu. Nah. Ya kalau ada sumur di ladang aja pakai pantun. Ya gue juga say sorry, mungkin ada kelepasan atau ada kata-kata yang salah, ada data yang salah, ada yang gue salah ucap juga, gue say sorry. Ya sama, saya juga say sorry kalau misalnya ada referensi yang salah atau segala macam. Ini kan juga TikTok kita agak spontan aja gitu kan. Jadi ya, tapi gue juga say thank you juga karena udah ada yang nonton, ada yang komen, ya tuh jadi kayak love to getting hard-nya juga. Karena ya struggle juga, tapi tetap ada yang komen love dan subscriber ada datang mulu, maksudnya ada subscriber baru mulu, ya itu pleasure tuh buat gua gitu. Thank you, kita ya udah, tapi tetap jangan lupa subscribe channel ini, Indocyber Global Technology. Follow juga kita di IG, di indocyber.id, di LinkedIn juga banyak informasi yang berjalan, yang informasi tentang teknologi, event dan karir. Nah, tuh kalian tuh bisa tuh bagi yang fresh grad mencari informasi tentang karir, bisa di LinkedIn kita juga. Oke. Untuk saat ini gua Putra undur diri. Saya Bobby juga undur diri. Oke, see ya in the next kesempatan berikutnya lah ya. Kalau masih dikasih kesempatan. Kalau masih dikasih kesempatan. See ya Glips. See ya.